Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Masih dalam pembahasan berkenaan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, terakhir sampai mana itu? Zainab bintu Jahash terakhir. Iya. Selesai itu ya. Nah, qala rahimahullahu taala, kita review sedikit pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu taala, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahash ibni Ri'ab ibni Ya'mur dan seterusnya disebutkan namanya. Wahia bintu ammatihi Umaymah binti Abdul Muttalib, dan Zainab bintu Jahash ini adalah sepupunya, sepupu satu kali ya, sepupu satu kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Zainab bintu Jahash adalah sepupu satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayah beliau itu bersaudara dengan siapa? Bibi atau ibu dari Zainab ini, yakni yang bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qablahu 'inda maulahu Zaid ibn Harithah fa talaqaha fa zawwajaha Allahu iyyahu minas sama. Sebelumnya Zainab bintu Jahash ini suaminya adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dimerdekakan, yaitu Zaid ibn Harithah, yang di zaman di zaman jahiliyah dan di awal-awal Islam itu beliau masih dianggap sebagai anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Islam menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab membatalkan penisbatan anak angkat kepada ayah angkatnya. Iya. Maka dinamakanlah Zaid ibnu Harithah. Dulunya Zaid ibnu Muhammad. Karena itulah Zaid radhiyallahu an termasuk orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak beliau Usama bin Zaid juga orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan al-hibbu ibnul hibb. Usama bin Zaid itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi, putra dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Usama bin Zaid radhiyallahu an yang sudah menjadi panglima perang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke menyerang Romawi ketika beliau masih berusia muda, 18 tahun itu ya, yang ketika prajuritnya atau pasukan kaum muslimin sudah keluar dari Madinah menuju Romawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ya. Belum sampai mereka ke sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kisahnya masyhur. Kemudian disebutkan bahwa Nabi atau Zaid ibn Harithah mentalak Zainab bintu Jahash. Kemudian Allah Ta'ala menikahkan Nabi menikahkan Zainab dengan Nabi SAW langsung dari langit, yakni tidak walinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung. Walam yaqid alaiha, tidak ada akad nikah. Wasahha annaha kanat taqul li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih yakni dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Zainab bintu Jahash pernah berkata kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, zawwajakunna aba'ukun wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Kalian itu dinikahkan oleh ayah kalian masing-masing, sementara saya dinikahkan langsung oleh Allah dari langit, di atas langit yang ketujuh.
tuwfiyat bil Madinati sanata 20 wa dufinat bil Baqi. Beliau radhiyallahu anha meninggal di Madinah tahun 20 Hijriah dan beliau dikuburkan di pekuburan Baqi. Ya. Dan Zainab ini bintu Jahash radhiyallahu anha merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pertama setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika beliau wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Beliau kan punya 11 orang istri. 11 orang istri, 2 orang meninggal sebelum beliau, yaitu siapa kemarin? Khadijah, satu lagi Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah nanti akan disebutkan. 2 orang meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau wafat, sisa 9 orang, beliau meninggalkan 9 orang istri. Nah, dari 9 orang ini yang paling pertama menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab bintu Jahash. Ya. Taib. Kemudian istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang ke-8, kata beliau rahimahullah, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Khuzaimah ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Amr ibn Abi Manaf ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa bin Muawiyah. Istri beliau selanjutnya adalah Zainab bint Khuzaimah. Jadi diingat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 orang istri yang namanya Zainab. Yang pertama Zainab bintu Jahash, sepupu satu kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dinikahkan langsung oleh Allah taala. Yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah wa kanat tusamma ummal masakin. Beliau yang digelari sebagai ibunya orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Likasrati it'amiha al masakin. Karena beliau sangat sering memberi makan orang-orang miskin. Ya. Sangat sering memberikan makan orang-orang miskin. Nah, dan ini sifat secara umum istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum perempuan-perempuan yang dermawan. Ya, perempuan-perempuan yang dermawan. Karena mereka menyadari betul, ya, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Id, beliau memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Wahai perempuan, banyak-banyaklah kalian bersedekah karena aku melihat kalian menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kaum wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Tapi sebelum disebutkan itu, disebutkan dulu apa solusinya. Solusinya adalah apa? Tasaddaqna. Kalau mau lepas dari itu, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Karena itulah bisa dikatakan bersedekah ini adalah ibadah yang seharusnya perempuan, ya, dekat ke situ. Yani lebih banyak melakukannya dibandingkan laki-laki, karena istilahnya khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan itu. Dan tidak ada satupun amalan yang paling menyelamatkan seorang dari neraka, ya, seperti sedekah. Seperti apa? Sedekah. Kita tahu bagaimana seorang pezina, seorang yang profesinya berzina, perempuan di Bani Israel, yang kemudian diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga karena memberikan minum seekor anjing. Maka kalau memberikan minum seekor anjing saja diampuni semua dosanya, apalagi memberi makan manusia yang muslim. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya pahalanya memberikan makan itu. Ya, maka memberi makan ini bukan hal yang bukan ibadah yang kecil, ibadah yang besar memberi makan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong korma. Kalau tidak punya satu korma, cuma punya setengah, nah itu gunakan itu untuk melindungi kamu dari neraka. Menunjukkan bahwa sedekah memberikan makan itu adalah ibadah yang spesialisasinya menyelamatkan seorang dari neraka, itu sedekah. Maka jangan sekali-kali menjadikan ibadah yang mulia ini, yang merupakan ibadah ini punya spesialisasi membebaskan seorang dari neraka, digunakan untuk meraih keuntungan dunia. Itu betul-betul merendahkan status amalan ini. Ya. Tidak boleh seorang itu jangan terpengaruh dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau hartamu ditambahkan oleh Allah, banyak-banyak bersedekah, nanti Allah ganti 2 kali lipat. Jadinya tendensinya orang untuk bersedekah karena katanya Allah ganti 2 kali lipat. Terlalu sayang
ibadah sebesar ini kita lakukan hanya untuk mendapatkan harta di dunia, walaupun 2 kali lipat. Terlalu sayang. Ini ibadah spesialis menyelamatkan seorang dari neraka, sedekah. Selayaknya seorang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang yang beriman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kalian itu murni untuk mengharapkan wajah Allah, tidak ada yang lain, bukan karena kami mau dapat ganjaran 2 kali lipat. Ya, saya sedekah motor biar dapat mobil, enggak, bukan seperti itu orang beriman. Ya. Nah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan apresiasi dan rasa terima kasih dari kalian. Kami murni memberikan makan kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sedekah secara umum, baik dengan makanan ataukah dengan materi, uang atau yang semacamnya, pada jalan-jalan kebaikan, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan, di zaman-zaman orang membutuhkan, seperti di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang terkena imbas dari pandemi ini. Di sinilah waktu-waktu yang besar pahalanya seorang bersedekah kepada sesama muslim. Dan sudah sering kita sebutkan ya, bahwa sedekah walaupun sedikit, tapi kalau dia diberikan di waktu yang dibutuhkan, itu lebih besar nilainya dibandingkan pahala sedekah dengan nominal yang besar tapi pada waktu normal, orang dia tidak terlalu butuh. Ya. Nah, karena hal inilah wasiat dari Nabi SAW kepada kaum mukminin secara umum dan kepada perempuan secara khusus. Semua istri Nabi SAW terkenal sebagai perempuan yang dermawan. Ya, walaupun Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha, beliau punya keistimewaan lebih, yakni lebih menonjol. Semuanya dermawan istri Nabi SAW, tapi beliau punya kedermawanan yang lebih menonjol, sampai-sampai digelari dengan Ummul Masakin. Aisyah radhiyallahu taala anha di zaman pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah dibawakan kepada beliau di pagi hari uang dinar, kalau nggak salah dinar atau dirham, 12.000 dirham. Ya, 12.000 dirham. Dirham atau dinar saya lupa. Ya, anggaplah dirham. Dirham di zaman dahulu itu harganya besar. Ya, 200 dirham itu hampir sama dengan 85 gram emas. 200 dirham. 200 perak, ya, 200 dirham itu hampir sama seperti 85 gram emas 24 karat. Hampir sama. Ini dibawakan 1.200 dirham di pagi hari. Ya. Jelas ya, berarti 6 kalinya, hampir 6 kalinya 85 gram emas. Ya. 24 karat di pagi hari. Sorenya sudah habis. Aisyah radhiyallahu anha membagi-bagikan. Sudah sampai sore sudah habis. Ya, radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena mereka digembleng oleh Nabi SAW seumur hidup mereka, digembleng oleh Nabi SAW dengan kehidupan yang sederhana. Ya. Sehingga ketika pintu dunia terbuka kepada mereka, ketika Nabi wafat, betul-betul dalam kondisi mereka itu memprihatinkan. Kadang 1 bulan, kata sahabat, sebagian istri Nabi SAW, 1 bulan tidak pernah ada asap di rumah Nabi SAW. Makanannya cuma air dan korma saja. 1 bulan, kadang tidak ada apa-apa. Nah, maka mereka digembleng untuk itu oleh Nabi SAW, sehingga ketika Nabi wafat, tiba lagi gilirannya mereka diuji, datang harta dari mana-mana. Kaum Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dulu sempat pingsan karena kelaparan, ya guling-guling di depan mimbar Nabi SAW karena kelaparan, dikira kerasukan setan sampai diinjak lehernya karena saking kelaparannya. Ya. Kita pernah lihat orang kelaparan sampai guling-guling, ya kan? Saking kelaparannya itu, ya. Di zaman Abu Hurairah, beliau punya baju dari kain katun yang mahal. Ya, ini setelah Nabi SAW meninggal, terbuka dunia, dibukakan dunia untuk mereka. Kemudian mereka ya menjaga kebiasaan mereka di zaman Nabi SAW untuk tetap ya zuhud dan tetap memandang dengan pandangan akhirat. Ya. Maka di sini Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha, ya, beliau sering memberikan makan orang-orang miskin, ya, sampai digelari Ummul Masakin. Disebutkan wa kanat tahta Abdullah bin Jahash. Dulunya beliau bersuamikan Abdullah bin Jahash.
Wa qila Abdul Tufail ibn al-Harith wal awwal wasah. Ada yang mengatakan suaminya yang pertama bernama Abdul Tufail ibn al-Harith. Wal awwalu asah. Namun pendapat pertama lebih benar, lebih tepat, yakni suaminya dahulu bernama Abdullah bin Jahsh. Iya. Kata beliau, wa tazawwajaha sanata salatin minal hijrah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab ini pada tahun ketiga Hijriah. Walam talbas indahu illa yasira syahraini aw salasa. Namun beliau tidak tinggal lama, yakni setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 atau 3 bulan setelahnya beliau sudah meninggal. Ya, ini ya, jadi kita katakan 2 istri Nabi meninggal sebelum Nabi. Khadijah dengan ini Zainab bintu Khuzaimah. Beliau cuma 2-3 bulan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal. Ya, kemudian meninggal radhiyallahu taala anha. Tapi ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-8. Kemudian istri beliau yang ke-9, kata beliau rahimahullah, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah bintul Harith ibni Abi Dhirar ibni Habib ibni Aid ibni Malik ibni al-Mustaliq ibni Khuzaiyah al-Khuzaiyah. Kata beliau, istri beliau yang ke-9 adalah Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha al-Khuzaiyah. Beliau dari Bani Al-Mustaliq. Iya. Subiyat fi ghazwati Bani Al-Mustaliq. Beliau menjadi tawanan di perang melawan Bani Al-Mustaliq. Fawaqa'at fi sahmi Thabit ibn Qais ibn Shimas. Fakatabaha faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabataha wa tazawwajaha fi sitti min al-hijrah. Jadi ketika selesai dimenangkan perang melawan Banu Al-Mustaliq, ya, diadakanlah pembagian ghanimah. Di mana Juwairah bintul Haris ini radhiyallahu anha jatuh di tangan Sabit ibn Qais ibn Shimas, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Yang beliau adalah khatibnya Rasulullah. Beliau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi khatib. Menunjukkan bagaimana kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sabit ibn Qais ibn Shimas ini radhiyallahu taala an. Di mana beliau adalah sahabat yang, ya apa ya kalau kita bahasakan, ya yang rupanya itu apa namanya, ya, kalau kita bilang orang sekarang ya jelek gitu, buruk rupa gitu, kurang apa, sampai istri beliau sampai istri beliau, ya, sampai istri beliau pernah minta cerai dikarenakan jelek, ya. Kata istrinya, ya Rasulullah, saya tidak ada masalah, tidak ada masalah dengan Sabit karena agamanya, dia orang soleh, dia orang ini, tapi daripada saya durhaka kepada suami, durhaka kepada Allah, ya mending saya minta pisah saja gitu. Jadi maksudnya apa? Namanya perempuan, hal yang normal, hal yang lumrah, ya kan begitu. Namanya juga laki-laki juga sama kan? Ya, laki-laki juga sama. Kalau mau menikah yang paling pertama dilihat apanya? Hah? Apa yang dilihat pertama? Hah? Agamanya atau wajahnya? Ya wajahnya. Ya kan? Nah. Kalau masih ada yang bilang agamanya, kayak yang butuh digali lebih dalam. Artinya ya idealnya begitu, tapi kenyataannya kan tidak kayak gitu ya. Idealnya kan begitu, lihat agamanya yang penting. Tapi kenyataannya tidak kayak gitu. Ya, saya kira itu hal, dan itu bukan hal yang terlarang, bukan hal yang tercela gitu. Bukan hal yang tercela. Yani walaupun baik agamanya, tapi masalahnya kan mau dilihat tiap hari. Kalau rupanya tidak cocok, ya biar agamanya bagus, kan tantangan berat. Nah, itu yang dimaksudkan di sini oleh tantangan apa ini yang dimaksud oleh istrinya Sabit. Ya Rasulullah, saya tidak bermasalah dengan agamanya, cuman saya nggak bisa gitu, ya ketemu tiap hari, dan saya tidak suka wajahnya begitu. Jelas ya, maksudnya begitu. Dan ini perempuan yang berakal yang seperti ini. Yani daripada saya durhaka pada suami, durhaka sama suami juga durhaka kepada Allah, ya mending pisah. Kan itu logika yang tepat. Ya, itu hal yang tepat. Dan menunjukkan bahwasanya pernikahan karena alasan yang tepat, perceraian karena alasan yang tepat, itu bukan hal yang salah dan bukan hal yang tabu.
Bukan hal yang tabu. Nabi Muhammad SAW saja apa? Menceraikan sebagian istri beliau. Ya kan? Jadi bukan hal yang tabu kalau memang didasari hal yang yakni dibenarkan. Ya, sebagaimana istri dari Thabit bin Qais bin Syammas ini radhiyallahu taala an. Iya, namun beliau ya khatibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan meninggikan suaramu di hadapan Nabi dan jangan memanggil beliau seperti kalian memanggil kawan-kawan kalian sendiri. Jangan dipanggil pakai nama. Ya, jangan dipanggil pakai nama seperti kalian manggil teman-teman kalian sendiri. Ya. Kenapa? Karena akan membuat amalan kalian terhapus sementara kalian tidak sadar. Ya. Maka ketika turunnya ayat ini langsung Thabit bin Qais bin Syammas pulang menangis. Ya, menangis dan mengatakan bahwa saya penghuni neraka, terhapus amalan saya. Terhapus amalan saya. Kenapa? Karena saya kalau khutbah meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. Ya, namanya khutib kan pasti tinggi suara, tidak mungkin tidak. Beliau berpikir bahwa ayat ini turun menegur beliau. Ya, lihat ta'asurnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, lembutnya hati mereka. Ketika turun ayat, tidak dipikir, tidak diambil ayatnya baru ditembakkan kemana-mana, ditembakkan ke diri sendiri. Ya. Ini orang yang ta'asur, yang lembut hatinya dengan peringatan, sehingga walaupun bukan dia, yang jelas ayat ini bukan berbicara tentang Thabit bin Qais bin Syammas, tapi beliau yang merasa. Dan seperti sekarang sebagian kaum muslimin kalau dinasihati di dalam ceramah dinasihati jangan begini, dalam hatinya oh dia yang dimaksud itu, ya kan? Kenapa dia? Kamu yang lebih dahulu. Ya kan begitu. Walaupun kamu tidak begitu ya tetap namanya nasihat itu memberikan manfaat. Yani kalau kamu tidak begitu, peringatan supaya jangan kamu begitu, kan begitu. Ya, jangan ditujukan kepada orang lain dulu. Ketika ustadznya mengatakan jangan begini, jangan begitu, oh bukan saya itu yang dimaksud, yang lain maksudnya. Ya. Nah, ini menunjukkan kerasnya hati. Menunjukkan kerasnya hati. Apa masalahnya? Apa masalahnya mengarahkan nasihat kepada diri sendiri? Apa masalahnya, kan begitu? Kalau kamu melakukannya, maka itu teguran, jangan kamu lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, itu pengingat bahwa kamu konsisten kayak gitu, tetap pertahankan, jangan kayak begitu, kan begitu. Ya, ini ciri-ciri orang yang beriman. Ya, bahwa apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang namanya peringatan memberikan manfaat bagi orang beriman. Baik dia yang ditegur maupun bukan dia yang ditegur, tetap dia mengarahkan teguran kepada dirinya. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, kenapa dengan Thabit tidak pernah kelihatan? Katanya Rasulullah dia mengatakan seperti ini dan seperti itu. Mengatakan dia terhapus amalannya, dia penghuni neraka gara-gara apa? Mengangkat suara dia di hadapan Anda wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, akhbirhu ya innahu min ahli jannah wa laysa min ahli nar. Kabarkan kepadanya dia itu penghuni surga, bukan penghuni neraka. Maka ini nas dari Nabi SAW bahwa beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Juwairah bintul Haris ini radhiyallahu anha dulunya jatuh di tangannya Thabit ini dalam pembagian. Dalam apa? Pembagian. Karena kan harta ghanimah itu apa namanya? Dibagi, ya. Dibagi-bagi 4/5-nya untuk pasukan, 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an pembagiannya itu. Nah, kemudian ketika beliau jadi budak, Juwairah bintul Haris mengajukan permintaan kepada tuannya, kepada majikannya ini, yakni Thabit, untuk mukatabah. Mukatabah itu akad seorang budak mencicil dirinya supaya dia merdeka. Ditanya berapa saya harus bayar kalau saya mau merdeka. Kata Thabit, dibayar sekian. Maka Zainab bintu Juwairah bintul Haris radhiyallahu anha kemudian mencoba membayar dirinya sedikit demi sedikit sampai merdeka. Namun ketika mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW kemudian mendatangi Thabit bin Qais dan melunasi, yakni membayar membayar semua harga dari Juwairah bintul Haris ini radhiyallahu taala anha sampai dia menjadi merdeka. Dibayarkan langsung oleh Nabi SAW
Setelah merdeka dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 6 Hijriah. Beliau dinikahi pada tahun 6 Hijriah. Wa tuwfiyat fi Rabiul Awal sanata 56. Beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Ya, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-9. Kemudian yang ke-10, kata beliau, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyyah bint Huyai ibni Akhtaba ibni Abi Yahya ibni Ka'ab ibni al-Khazraj an-Nadriyah min waladi Harun ibni Imran akhi Musa ibni Imran alaihi wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau yang ke-10 ya. Iya. Beliau menikahi Safiyyah bintu Huyai ibni Akhtab. Ya, ini Huyai ibni Akhtab salah seorang petinggi Yahudi. Nah, beliau menikahi Safiyyah bintu Huyai ibni Akhtab, di mana Safiyyah ini radhiyallahu anha dari anak keturunannya Nabi Harun ibnu Imran, saudaranya Nabi Musa. Ya. Beliau dari keturunannya Nabi Harun. Ya. Dan seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, mengetahui nasab seperti ini penting. Ya, mengetahui nasab seperti ini penting. Ya, termasuk hatta orang-orang kafir sekalipun, karena terkadang itu dibutuhkan. Dikatakan beliau dari anak keturunannya Nabi Harun ibnu Imran, saudara dari Nabi Musa ibnu Imran alaihi wassalatu wassalam. Ya. Perlu diketahui bahwa sebagaimana yang sudah diketahui bersama, bahwa dalam Islam diperbolehkan memakan sembelihan ahli kitab. Sebagaimana dibolehkan menikahi perempuan ahli kitab. Cuman ahli kitab mana yang dimaksud di sini? Ahli kitab tentunya yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Cuman apa maksudnya Yahudi dan Nasrani secara mutlak sampai zaman sekarang juga? Di sini dibahas oleh para fuqaha bahwasanya yang dimaksud di situ dengan Yahudi dan Nasrani yakni yang nenek moyangnya mereka itu bersambung sampai ke Nabi Isa atau ke Nabi Musa. Yakni nenek moyang mereka itu beriman kepada ajarannya Nabi Musa, kepada ajarannya Nabi Isa, sebelum agamanya berubah. Agamanya berubah. Adapun orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah agama mereka berubah, ini nggak masuk dalam hukum. Nggak masuk, bukan ini yang dimaksud dengan itu. Ya, misalnya ada orang dari keturunannya itu musyrik, nanti belakangan baru masuk memeluk agama Kristen atau Yahudi, maka ini nggak masuk dalam ahli kitab yang dibolehkan sembelihannya. Ya, dibolehkan sembelihannya atau boleh dinikahi, nggak masuk. Kenapa? Karena asal nenek moyang mereka bukan ke Yahudi atau Nasrani, bukan. Mereka baru masuk ke Yahudi dan Nasrani setelah berubah agamanya. Setelah berubah, yakni dirubah agama Yahudi atau dirubah agama Nasrani oleh pemeluknya. Kita sampai sini? Ya, maka ini penting. Kebanyakan yang dari agama Hindu atau Buddha atau Konghucu yang baru belakangan nenek-nenek keberapanya di atas baru memeluk Kristen, ini jelas nggak masuk dalam hukum ini. Ya, sembelihannya tidak halal, bukan termasuk ahlul kitab yang dimaksud dalam Quran. Demikian pula perempuannya juga tidak halal dinikahi. Ya, bukan termasuk ahli kitab. Ya, maka ini diantara manfaat mengetahui nasab. Ya, diantara manfaat mengetahui nasab. Kata beliau, subiyat fi Khaybar sanata 7 minal hijrah. Beliau termasuk tawanan perang, yakni Safiyyah bintu Huyai termasuk tawanan perang Khaybar. Sudah berlalu perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, di mana Nabi SAW memakan kambing beracun itu, ya, di Khaybar. Nah, jadi ketika Khaybar dikuasai, ya, oleh kaum muslimin, beliau radhiyallahu anha Safiyyah bintu Huyai termasuk tawanan. Wa kanat qablahu tahta Kinanata ibni Abi al-Huqaiq. Qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'taqa Safiyyah. Suaminya dahulu adalah Kinana ibnu Abil Huqaiq.
dalam peperangan Nabi SAW membunuhnya, yakni wallahu a'lam apakah berduel atau yang semacamnya. Intinya Nabi SAW yang kebetulan membunuh suaminya, ya, bertemu di perang begitu. Kemudian Nabi SAW, otomatis tentunya perempuan menjadi budak di perang tersebut. Namun kemudian Nabi SAW memerdekakan beliau, memerdekakan Sofiyah, wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan beliau menjadikan itqaha, kemerdekaannya sebagai mahar. Beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. 6. Tuwfiyat sanata salatin wa qila sanata khamsin. Beliau radhiyallahu anha wafat pada tahun 30 Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun 50 Hijriah. Namun pendapat yang pertama lebih masyhur, bahwa beliau meninggal tahun 30 Hijriah. Beliau meninggal tahun 30 Hijriah. Kemudian istri beliau SAW yang terakhir, yang ke-11, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata bintal Haris ibni Hazan ibni Bujair ibni al-Harim ibni Ruwaibah ibni Abdullah ibni Hilal ibni Amir ibni Sa'sa'ah ibni Muawiyah. Rasulullah SAW menikahi Maimunah bintul Haris, ya, Maimunah bintul Haris, wa hiya khalatu Khalid ibn al-Walid wa Abdullah ibni Abbas. Yang mana Maimunah bintul Haris ini adalah bibi, yakni apanya? Saudarinya ibunya, saudari ibu dari Khalid ibn al-Walid dan Abdullah ibni Abbas. Ya. Jadi Khalid ibn al-Walid dan Abdullah ibn Abbas sepupu. Ya, Khalid ibn al-Walid dengan Abdullah bin Abbas sepupu satu kali. Ibu-ibu mereka itu bersaudara. Ibu mereka bersaudara. Ya, jadi Maimunah bintul Haris itu siapa? Ibunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Khalid ibn al-Walid juga saya lupa nama ibunya. Yang jelas sama, bintul Haris juga, anak dari Al-Haris ibnu Hazan. Iya. Maimunah bintul Haris ini bersuamikan siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara dengan Ummul Fadl bintul Haris. Ummul Fadl bintul Haris ini adalah apa? Saudaranya, istrinya siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Iya. Jadi Maimunah bintul Haris ini adalah bibi dari Abdullah bin Abbas, bibinya. Maimunah bintul Haris bersaudara dengan siapa? Dengan Ummul Fadl bintul Haris. Ummul Fadl bintul Haris inilah ibunya Abdullah bin Abbas. Inilah ibunya Abdullah bin Abbas, istri dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kisahnya sudah pernah kita sebutkan, ya, bahwa ketika Abdullah bin Abbas ingin mencari tahu bagaimana sholatnya Nabi SAW di dalam rumah, beliau meminta kepada ibunya Ummul Fadl bintul Haris untuk bertanya kepada istri Nabi ini, bertanya kepada tantenya Maimunah bintul Haris, kapan Nabi SAW bermalam di rumahnya dan bertepatan dengan jadwal haidnya, kapan. Kemudian Abdullah bin Abbas minta kepada bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan pamannya Nabi, mengatakan, minta izinkan saya untuk bermalam di rumah Nabi pada malam itu. Ya, sudah pernah kita sebutkan kisahnya, ya, bagaimana Ibnu Abbas kemudian pura-pura tidur di malam itu. Ketika Nabi SAW bangun sholat malam, beliau ikut, ya. Kemudian beliau pun menceritakan bagaimana tata cara sholatnya, sholat lailnya Nabi SAW. Ini, ya. Jadi Maimunah bintul Haris yang menjadi istri Nabi SAW itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas, ya, bibinya Abdullah bin Abbas. Tazawwajaha Rasulullah SAW bisaraf wa bana biha fihi wa matat bihi. Rasulullah SAW menikahi beliau di saraf, ya, wa bana biha fihi, ya, dan beliau masuk kepadanya di situ, wa matat bihi, dan juga meninggal di saraf. Ya, di sini beliau SAW menikahi setelah selesai ihram dari manasik haji. Iya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim riwayatnya.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau setelah selesai dari umrah al-qada. Selesai dari umrah al-qada. Umrah al-qada tahun keberapa? Tahun berapa umrah qada? Kalau Hudaybiyah tahun berapa? Tahun berapa umrah Hudaybiyah pertama kali? Tahun ke-6 Hijriah. Yang tidak jadi kan? Tidak jadi, berhenti. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Tahun depannya Umratul Qada tahun ke-7 Hijriah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi setelah selesai Umratul Qada di daerah Saraf. Saraf ini adalah tempat antara Mekah dengan Madinah. Saraf ini adalah nama tempat yang berada di antara Mekah dengan Madinah. Iya. Kemudian disebutkan wa huwa ma'un ala tis'ati amyalin min Makkah. Ya. Saraf ini adalah daerah yang yang berjarak sekitar 9 mil dari Mekah. Wa hiya akhiru man tazawwaja min ummahatil mu'minin. Dan beliau ini Maimunah bintul Haris, istri terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi. Ya. Yang kemudian diturunkan ayat Al-Qur'an apa? Dalam wala apa? Dalam ayat Al-Quran itu wala tahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tankihu wala apa wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Iya, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, tidak halal lagi perempuan setelah ini. Ini yang paling terakhir kamu nikahi. Tidak boleh lagi menikah dengan perempuan setelah ini. Ya. Dan tidak boleh lagi kamu mengganti istrimu. Tidak boleh kamu ceraikan kemudian mengganti yang lain. Tidak boleh. Ini terakhir sudah, dan semua yang menjadi istrimu sekarang tidak boleh diganti. Tidak boleh diceraikan. Ya. Ini menunjukkan keutamaan dari 9 orang ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan mereka. 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat sanata salatin wa sittin. Beliau radhiyallahu anha meninggal pada tahun 63 Hijriah. 63 Hijriah. Terakhir kan? Ya. Beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fahadhihi jumlatu man dakhala bihinna minan nisa wa hunna 11 wa aqada ala sab'in wa lam yadkhul bihin. Ini adalah jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berhubungan dengannya, yaitu 11 orang. 11 orang ditambah dengan 1 orang Ummul Walad, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Beliau budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan istri beliau budak yang kemudian melahirkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, yang juga meninggal pada usia masih kecil, yang masih menyusui, sebagaimana yang sudah disebutkan di pembahasan anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 11 orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah 1 Ummul Walad. Ya. Dan beliau melakukan akad nikah dengan 7 perempuan yang lain, tapi tidak lam yadkhul bihin. Ada yang meninggal lebih dahulu, belum sempat masuk Nabi SAW ke rumahnya, meninggal. Ada yang Nabi ceraikan, dan ada yang minta dicerai oleh perempuannya, minta cerai dari Nabi SAW sebelum Nabi SAW menyentuhnya. Ada beberapa riwayat disebutkan dalam masalah ini. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan istri-istri Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masuk tuh? 1 menit. Baik. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga budak-budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa poin lagi, kemudian masuk ke sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihadzal qadar wa ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.